Oke, baiklah, kita lanjutkan lagi. Ini kan tadi ada contoh cos V per 10 ditambah I sin V per 10 pangkat 25. Ini kita diminta ingin untuk menyederhanainnya. Berarti kita rubah dulu ke bentuk bilangan kompleksnya. Berarti R-nya tidak ada ya. Berarti dia hanya eksponennya saja yang tinggal. Berarti ini menjadi eksponen I V per 10 pangkat 25. Ya kan? Nah, ketika kita kalikan ke dalam 25-nya, berarti 25V per 10 hasilnya berapa? Ayo, 25 bagi 10 hasilnya berapa? 2,5. Ya, 2,5. Berarti tinggal eksponen I 2,5V, ya kan? Nah, karena dia perkalian berarti aturannya bilangan berpangkat yang perkalian berarti pangkatnya ditambah, ya kan? Berarti nanti kita bisa menjabarkannya menjadi eksponen 2V dikali dengan eksponen IV per 2. Ya kan? Nah, eksponen 2V kita kalikan eksponen 2VI kita kalikan dengan eksponen IV per 2. Udah? Nah, nanti didapatlah nilai eksponen 2V itu sama dengan 1 dan eksponen IV per 2 itu sama dengan I. Nah, 1 dikali I hasilnya sama dengan I. Maka didapatlah sederhana dari bilangan kompleks ini sama dengan I. Oke, lanjut ya. Kemudian ada fungsi eksponensial dan trigonometri dari bilangan kompleks. Nah, ini merupakan bentuk lain, bentuk dari fungsi eksponensial dan trigonometri bilangan kompleks. Misalnya ada eksponensial Z. Nah, Z kita tahu tadi kan X plus Y, maka eksponen X plus Y sama dengan, karena dia pangkatnya ditambah, otomatis ini merupakan proses perkalian ya. Maka eksponen X dikali eksponen Y. Nah, karena yang ada eksponen, yang ada I-nya ada pada eksponen I. Ingat ya, dia sama dengan bentuk eksponen I theta tadi. Kan jabarannya sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Berarti ini theta-nya tinggal diganti dengan Y aja. Makanya eksponen X dikali cos Y ditambah I sin Y. Seperti itu. Nah, contohnya ada eksponen 2 dikurang IV. Jadinya seperti apa? Ayo, dapatnya seperti apa penyederhanaannya? Berarti ini kan sama dengan, ayo seperti apa? Eksponen 2 Eksponen 2 dikali dengan eksponen minus IV, ya kan? ya. Nah, ingat ya, eksponen minus IV tadi kan kita bisa menyederhanakannya dalam bentuk cos theta ditambah I sin theta, ya kan? Nah, berarti dia menjadi, kalian ini aja, apa namanya? Sudutnya berarti minus V ya. Sudutnya minus V, berarti dimasukkan ke dalam cos minus 180 derajat ditambah I sin minus 180 derajat. Ingat aturan, kalau cos minus theta itu sama dengan cos theta, kalau sin minus theta itu sama dengan minus sin theta. Seperti itu kalau nggak salah. Nih, aturannya ini ya.
Ingat itu, sudah kalian masukkan, nanti didapatkan hasilnya berapa. Sementara eksponen 2 ini kan biarkan saja dalam bentuk eksponen 2. Kemudian kan yang bisa disederhanain yang ada eksponen minus IV tadi ya, dirubah ke dalam bentuk cos theta plus I sin theta. Nah, sudah didapatkan hasilnya, karena udah tahu sudutnya kan. Nah, didapatlah nilainya berapa. Nanti hasilnya sama dengan minus eksponen 2. Nanti hasil dari eksponen minus IV ini ketika dijabarkan nanti didapatkan minus 1, seperti itu. Paham? Nah, yang contoh ini silakan kalian catat juga ya. Nanti bagi yang sudah dapat jawabannya silakan nanti upload di grup WA. Oke, udah dicatat belum? Sudah, Bu. Oke, nah ingat ya, dia ingat aturan ininya, yang cos minus theta sama sin minus theta itu seperti apa. Kemudian kita lanjut lagi, eksponen I theta. Nah, berarti ini kan bentuknya cos theta plus I sin theta. Kalau eksponen minus I theta, berarti bentuknya cos theta minus I sin theta. Nah, kemudian kalian harus mencari ini. Tentukanlah hasil dari eksponen I theta dikurang eksponen minus theta. Nah, ini gampang. Tinggal kalian ubah. Ini kan di atas sudah diketahui ya, kalau eksponen I theta itu bentuknya cos theta plus I sin theta. Nah, eksponen minus theta ini, minus I theta ini bentuknya cos theta minus I sin theta. Berarti tinggal kalian rubah, kemudian kalian operasikan. Nah, karena ada sama-sama, berarti yang bisa dioperasikan yang cos sama cos, yang sin sama sin. Yang ini juga. Nanti bentuk sederhana atau hasil akhirnya seperti apa, itulah jawabannya. Silakan nanti upload juga di grup WA ya. Udah dicatat belum yang contoh soal berikutnya? Ingat ya, kalian menyederhanakannya cuma dengan mensubstitusikan ini aja. Mensubstitusikan eksponen I theta-nya dengan ini, kemudian eksponen minus I theta-nya dengan ini. Nah, setelah itu tinggal dioperasikan. Yang bisa dioperasikan tuh hanya cos dengan cos dan I sin theta dengan I sin theta. Sudah? Udah dicatat belum? Iya, sudah, Bu. Yang lain sudah? Bu. Iya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Ya? Sudah, Bu. Tanyain? Sudah? Lanjut ya? Atau ada yang ingin ditanyain? Udah, kita lanjut. Kemudian bentuk fungsi trigonometrinya. Nah, bentuk fungsi trigonometri bilangan kompleks tuh untuk sin theta tuh ternyata seperti ini loh. Eksponen I theta dikurang eksponen minus I theta per 2I. Kemudian cos theta sama dengan eksponen I theta ditambah eksponen minus theta per 2I. Nah, sekarang kalian ini contoh soalnya lagi, tentukanlah dari cos I, kemudian sin V per 2 plus I ln 2 itu gimana bentuk sederhananya, kemudian buktikan sin kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z itu sama dengan 1. Nah, untuk yang terakhir ini, pembuktiannya itu kalian dengan menggunakan aturan ini. Cuman saja, ini kan sin kuadrat Z ya, berarti kalian tinggal merubah tetanya ini menjadi Z, kemudian dikuadratkan ininya, ya kan? Begitu juga untuk yang cos kuadrat Z-nya. Diubah dalam bentuk seperti ini. Nah, setelah itu barulah dioperasikan. Nah, benar nggak hasilnya sama dengan 1? Kalau yang ruas kirinya ini, hasil pengoperasiannya setelah diubah dalam bentuk ini, hasilnya sama dengan 1, berarti terbukti. Sudah dicatat? Kalau udah selesai, bilang ya.
Nah, kemudian untuk yang soal nomor 1 ini kan berarti kalian untuk mengoperasikannya tinggal merubahnya dalam bentuk ini ya. Dia kan di sini cos I, berarti di sini nanti menjadi eksponen I dikali I ditambah eksponen minus I dikali I per 2. Tetanya diganti dengan I. Kemudian sama juga halnya dengan ini. Berarti ini kita anggap sin, tetanya yang ini. Nah, berarti tinggal theta ini diganti dengan yang di dalam ini. Yang dalam kurung semuanya ini. Nah, itu kalian sederhanain lah. Yang bisa dihitung atau dirubah dalam bentuk nilai, dirubah. Kemudian yang bisa dikurangkan atau dijumlahkan, dikurangkan dengan dijumlahkan. Seperti itu. Nanti setelah hasil akhirnya itu setelah semua tidak ada lagi yang bisa dioperasikan atau memang sudah dapat didapatkan suatu bilangan bulat. Sudah? Udah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kemudian pada bilangan kompleks ini fungsi hiperbolik juga ada fungsi hiperbolik loh. Nah, fungsi hiperboliknya merupakan fungsi khusus dari sinus dan kosinus yang dilambangkan dengan cos H dan sin H yang ada H-nya di ujungnya. Nah, dia bentuknya seperti ini. Sin HZ itu sama dengan EZ dikurang E minus E eksponen pangkat minus Z per 2, kemudian cos hiperbolik Z itu sama dengan eksponen Z ditambah eksponen minus Z per 2. Nah, kalian buktikan yang ini. Sama halnya dengan yang tadi, yang cos hiperbolik kuadrat Z ini kalian ganti bentuknya dengan ini, dan sin hiperbolik kuadrat Z kalian ganti bentuknya dengan ini. Kalau di sini dapatnya 1, berarti proses pembuktian kalian berhasil. Udah selesai? Nyatat yang contoh soal yang soalnya ini. Oke, kita lanjut. Kemudian ada tadi yang namanya logaritma ya. Logaritma ini bentuknya kalau pada bilangan kompleks itu Z sama dengan eksponen W. Nah, jadi dia dapat didefinisikan menjadi W sama dengan ln Z. Nah, misalnya ln Z1 dikali Z2 sama dengan, berarti kan W itu kan sama dengan ln Z. Berarti kita ubah, berarti W1 ditambah W2. Maka sama dengan ln Z1 ditambah ln Z2. Nah, secara matematis bilangan kompleks dari logaritma itu seperti ini bentuknya. W sama dengan ln Z, kemudian Z kita tahu sama dengan R eksponen I theta kan, maka ln R eksponen I theta, ini kan bentuknya perkalian berarti, maka menjadi ln R plus ln eksponen I theta, kemudian ln sama eksponen ini saling meniadakan, maka hasilnya sama dengan ln R plus I theta. Udah selesai. Ada yang ingin ditanyain dari yang penjelasan dari awal sampai akhir? Kalau ada silahkan. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Bu, mau lihat yang contoh soal nomor 2 terakhir, Bu. Slide dari 2 terakhir. Yang ini, Vira? Mana? Iya, Belum nih. bukan? Belum muncul. Oh ya, benar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Berarti tadi ada berapa contoh soal yang Ibu suruh kerjakan sama kalian? Yang Ibu instruksikan untuk dikerjakan? Kalau sudah selesai, bilang ya, Vira.
Udah, Bu. Udah, oke. Yang lain ada yang ingin ditanyain? Berarti contoh soal yang harus kalian kerjakan ada satu yang fungsi ini ya, 1. Kemudian ada berarti ada 4, tambah ini 3 tadi kan. Kemudian ini tambah 1 lagi ada 5. Kemudian ini ada 2, tapi jadi satu soal, berarti 6. Kemudian 6 ditambah 1, 2, 3, berarti ada 9. Kemudian tambah ini jadi 10. 10 ya. 10 upload di e-learning aja lah ya untuk latihannya. Nanti kalau ada penambahan latihan soal, nanti saya kabarkan saja di grup WA ya. Sampai di sini, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyain lagi? Atau sudah paham semua? Nanti kalau kalian kurang paham, nanti saya upload di YouTube channel saya, kalian bisa melihatnya kembali. Oke? Ya, Bu. Baik, Bu. Baiklah, udah ya? Nggak ada lagi yang ditanyain ya? Kalau nggak ada, kita tutup. Baiklah, sekian perkuliahan fisika matematik kita hari ini. Ingat ya, resumnya berarti saya tunggu sampai jam 11. Kemudian yang latihan soal ada 10 ini nanti dikumpulnya di e-learning di pertemuan 4. Tapi batas waktunya bisa sampai minggu depan. Dan minggu depan jangan lupa resumnya ya. Resumnya kalian lihat atau kalian cek RPS, kemudian nanti bisa kalian konfirmasi dulu ke saya materi yang akan diresum. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga hari ini kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.